Welcome back to my channel. Thank you banget nih sudah nonton video perjalanan hidup saya dan mengenal saya lebih dekat lagi. Jadi saya tuh seneng banget banyak yang ngechat saya, DM saya dan komentar bahwa banyak banget yang terbantu karena video saya ya. Jadi dari saya bego, jelek, kere, sampailah jadi seperti yang sekarang. Dan ternyata cerita saya ini bisa membantu banyak orang sampai ditontonin ke anaknya, ke cucunya, ke pasangannya. Banyak banget yang bilang saya sudah lagi stuck dok dalam hidup saya. Saya lagi sedih, down banget. Tiba-tiba bersemangat banget gara-gara video saya. Saya happy banget. Bahkan part bagian dari hidup saya itu bisa berguna bagi kalian semua. Hari ini nih spesial karena saya akan menceritakan kegagalan dalam hidup saya. Jadi kalau kemarin saya ceritakan saya naik dari susah kan, naik lagi kan sampailah saya titik seperti sekarang. Tapi ternyata ada banyak kegagalan yang saya alami dalam hidup saya. Sama, saya juga manusia biasa dan saya yakin kalian juga mengalami kegagalan itu. Dan mungkin sekarang kegagalan itu saya akan berbagi dengan kalian. Kegagalan kalian itu belum ada apa-apanya. Bagaimana cara melewati kegagalannya? Saya banyak banget gagal. Saya banyak banget jatuh. Dan saya akan kasih tahu kalian bagaimana cara menghadapi kegagalan. Nah, ngomong-ngomong kegagalan nih, saya mulai dari saya SMP ya. Jadi waktu saya SMP, itu kan waktu itu zaman bully-bulian ya. Masih ngata-ngatain temen kayak gitu ya. Banyak banget yang ngebully saya nih. Katanya saya itu over PD. Katanya saya itu cerewet. Ini menyakiti hati banget, sumpah. Ngiris hati kayak seolah-olah saya itu cewek. Jadi kan cerewet itu kayak cewek gitu ya. Dan itu kayak penghinaan banget bagi saya ya. Terus sombong katanya kan. Perfeksionis ya katanya. Banyak banget kekurangan saya. Dan itu tuh membuat diri saya itu rendah diri ya. Saya juga bukan orang pintar, apa yang mau saya sombongin, tapi orang melihat saya seperti itu, over PD. Nah, setelah saya pikir-pikir nih, kalau orang tanya saya, Richard, kenapa kau bisa sesukses seperti sekarang? Kalau menurut saya, apa kelebihanmu? 4 kelemahan saya tadi. Saya kasih tahu ke kalian ya. Kalau saya nggak over PD nih, nggak jadi YouTube channel ini. Sumpah nggak jadi. Nggak akan bisa saya ngomong di depan umum, speak up ini paling sedikit loh. Jadi editor saya itu nge-cut paling sedikit video saya. Paling cuma nambah-nambahin aja meme-nya ya. Dan saya juga nggak akan pede bongkar krim abal-abal seperti ini punya. Kenapa saya pede? Karena saya yakin ya apa yang saya kerjakan itu benar. Saya mau dibolak-balik kayak apapun. Saya yakin karena apa yang saya kerjakan setulus hati dan benar. Makanya itu saya pede sekali. Saya nggak peduli orang lain berpikir apa. Yang kedua, sombong. Kalau menurut saya ada bagus ya sombong ini. Jadi nggak selamanya sombong tuh jelek. Lagian kata teman saya nih, kata Yudhistira Virgus nih, teman yang salah satu jadi titik balik hidup saya nih, dia cerita dengan saya, kan banyak orang bilang, nggak boleh sombong, nggak boleh sombong. Dia bilang dengan saya loh, sombong itu boleh Chad katanya. Wah ini baru nih beda nih. Asal kau punya katanya. Wah ini shock banget saya. Jadi kalau misalnya kau punya sesuatu, kau boleh sombong. Kalau kau kaya, punya banyak duit, kau boleh sombong. Kalau kau ganteng, kalau kau cantik, kau boleh sombong. Yang nggak boleh itu kalau kau punya apa-apa. Udah bodoh, jelek, sombong pula. Itu nggak boleh. Ya jadi lebih bagus lagi nih kalau kalian punya sesuatu, tapi kalian nggak sombong. Itu tentunya lebih bagus lagi. Contohnya sombong apa? Jadi kalau misalnya kalian ganteng nih, kalian cantik. Masa sih kalian mau diajak jalan-jalan oleh siapa aja? Ada mamang-mamang di pinggiran jalan. Ayo deh kita jalan-jalan yuk. Katanya. Ngedit yuk kayak gitu punya kan. Sombong dong. Nggak mau lah. Aku aja perawatan mahal di Athena kan. Sekali perawatan 20 juta kayak gitu punya. Masa diajak pinggir jalan naik angkot pula kayak gitu. Itu adalah salah satu bentuk sombong sih sebenarnya ya. Boleh-boleh aja sombong asal punya sesuatu yang disombongin. Yang ketiga nih yang tadi saya ngomong ya cerewet ya. Itu nyakitin hati saya bang. Kalau sekarang menurut saya kenapa saya bisa pimpin perusahaan saya sebesar ini. Ada 9 cabang dengan SOP yang menurut saya sistem yang bagus banget. Karena saya cerewet. Kenapa sih banyak orang yang sadar dari pakai krim abal-abal terus jadi bertobat? Ya menurut saya karena saya cerewet. Ya, orang lain mau ngomongin saya kayak mulut cewek, terserah. Menurut saya itulah kelebihan saya. Jadi kelebihan itu adalah kelemahan yang kalian modifikasi. Jadi kalian tuh tergantung mandang kelemahan kalian. Karena kelemahan kalian pandang jadi musibah, ya udah kalian down, gagal. Tapi kalau kalian lihat sisi positifnya, kalian ubah sedikit, justru itu bisa jadi kelebihan kalian. Tuh, jadi jangan ngelihat kegagalan itu cuma kegagalan aja. Bisa jadi itu pelajaran hidup bagi kita.
Nah, pada waktu saya masuk perusahaan nih, kemarin saya sempat cerita ya, wah, status sosial saya itu naik, jabatan saya itu naik. Tapi sebenarnya ada banyak kegagalan juga yang saya kerjakan. Ada banyak titik terbawah yang saya temui. Ya, jadi banyak banget masalah yang saya temui. Saya masih ingat salah satu masalah terbesar yang saya hadapi pada waktu saya di perusahaan dulu. Jadi kemarin tuh apa yang saya kerjakan tuh diapresiasi ya. Karena apa? Karena pimpinannya. Jadi kalau kita kerja itu ya, nggak cuma kita yang penting, ada juga yang penting, yaitu pimpinan kita. Sistemnya, menghargai kita atau enggak. Kadang-kadang orangnya bagus, orangnya hebat, tapi nggak dihargai, percuma juga. Nah, saya beruntung pada waktu itu pimpinan saya itu menghargai saya. Nah, yang jadi masalah adalah ketika pimpinan itu pergi, satu gerbong pergi, maka segala sesuatu akan dipertanyakan. Contoh ya, kalau saya jadi menteri ya, punya Presiden Jokowi ya. Wah, Jokowi bilang hebat banget nih menteri saya nih, Richard Lee kayak gitu punya kan. Nanti kalau presidennya ganti lagi itu rasanya. Dan semua kebijakan saya itu bisa dipertanyakan. Nah, saya mengalami fase itu dalam perusahaan. Kalian tahu apa yang saya buat yang katanya bagus, yang dielu-elukan, yang dapat penghargaan, suatu hari dipertanyakan. Saya diaudit. Saya disalahkan oleh perusahaan. Pada waktu itu semua titik poinnya, semua menyalahkan saya. Kenapa? Karena pimpinannya sudah nggak ada lagi. Kalian tahu, pada waktu itu saya down banget. Saya tuh kesel banget. Kenapa? Karena kan saya propose sesuatu dan disetujui pimpinan. Dapat penghargaan lagi. Ini bisa disalahin ke saya. Ini kan luar biasa banget. Ini anugerah bagi saya ya. Semua disalahkan ke saya dan itu buat saya itu sedih banget. Satu persatu kegiatan saya itu dipertanyakan itu sekitar 1-2 tahun terakhir di saat saya benar-benar sudah mulai tidak nyaman kerja di perusahaan, tapi saya bertahan. Kalian tahu, pada waktu titik terdown itu, semua dipertanyakan, sakit hati saya karena semua saya itu lakukan untuk perusahaan saya. Jadi saya kerjakan yang terbaik untuk perusahaan saya. Pada waktu itu ada seseorang yang membantu saya melewati momen ini, yaitu papa saya. Kalian tahu, papa saya itu pada waktu itu bilang dengan saya, Richard, dia bilang ya, kamu beruntung. Loh, musibah kayak gini beruntung pula katanya kan. Kenapa beruntung dia bilang? Karena papa mengalami masalah seperti ini waktu umur papa 50 tahun. Sedangkan kau, umur 30 tahun, masih muda, sudah menikmati masalah ini. Kau boleh S1, kau boleh S2, dan sekolah bayar. Tapi ada satu yang nggak bisa kau bayar, pengalaman. Kau beruntung di saat umur kau 30 tahun, kau melewati masalah ini. Wah, jadinya saya nganggap itu ya, musibah itu tergantung cara kita pandangnya. Jadi kalau musibah kalian pandang jadi musibah, ya musibah. Kalau musibah itu kalian pandang menjadi berkah, tangga untuk naik ke atas, ternyata ini pelajaran hidup. Yang cepat atau lambat, pasti akan aku lewati. Semakin cepat aku lewati, semakin dewasa aku, semakin matang itu. Saya tuh menjadi lebih kagum dengan papa saya. Selama ini saya sombong banget sekolah sampai S2 kayak gitu punya ya. Papa saya ya sekolah yang nggak tinggi-tinggi amat, nggak S1 yang jelas ya. Tapi saya kalah dengan dia. Apa yang saya kalah dari dia? Pengalaman hidup. Dan di situ saya kagum dan belajar dari papa saya lebih banyak ya. Jadi memang kita harus belajar terus dari orang yang berpengalaman. Dari orang di atas kita. Selesai nih masalah di perusahaan nih. Saya keluar baik-baik dari perusahaan. Ya pada waktu itu, ya semuanya saya selesaikan masalahnya. Saya keluar baik-baik. Dan saya fokus di klinik kecantikan Athena. Kalian pikir di Athena saya nggak punya masalah? Wah, masalahnya jauh lebih besar lagi. Jauh lebih dalam lagi. Kalian tahu apa? Di tahun ketiga saya kalau nggak salah ya. Pada waktu itu Athena tuh lagi hebat-hebatnya. Jadi naik kayak gitu punya. Rising Star, ya, tapi cuma di Palembang. Jadi pada waktu itu belum ada cabang di mana-mana. Lagi Rising Star dan saya pada waktu itu ambil AAAM, jadi American Academy Aesthetic of Medicine America. Ya, jadi pada waktu saya belajar nih, pada waktu itu lagi heboh-hebohnya kasus HRS. Kalian masih ingat? Itu heboh banget di Indonesia ya pasti ya. HRS pada waktu itu berseteru, ya ada penistaan agama dan lain sebagainya. Dan pada waktu itu, saya buat status di Facebook saya. Gak penting banget status saya, sumpah. Sumpah, itu noda dalam hidup saya. Gak penting banget saya buat status itu. Dan kalian tahu, status itu viral. Entah saya mau ngomong apa, entah ngomong mas statusnya cuma sepele kayak gini. Kalian tahu, saya menjadi orang yang paling dicari di Palembang. Semua orang tuh ngeliat, diberitain kayak gitu ya.
Tapi saya dicari. Sampai ada yang gedor klinik saya. Tapi saya nggak di sana. Memang saya nggak di Palembang. Dan saya lagi belajar triple EM pada waktu itu. Nggak fokus saya belajar. Kalian tahu apa yang guru itu jelasin. Siapa yang mau fokus lagi kayak gitu punya ya. Jadi orang guru jelasin kayak gitu punya. Saya cuma bengong kayak gini punya. Nyawa saya itu sudah nggak di tempat lagi. 3 hari 3 malam tuh nggak tidur. Jadi kayak 5 menit kebangun. 5 menit kebangun. Nggak tenang hidup saya. Saya dipersalahkan. Semua orang menyari saya. Dan semua orang menghujat saya. Satu Indonesia. Jadi saya pernah mengalami itu salah satu titik terendah dalam hidup saya. Sedih banget saya. Teman-teman saya itu rata-rata bilang, hancur kau Chan. Bangkrut kau Chan. Siapa yang ada di barisan saya? Hampir tidak ada. Ya saya maklum ya. Siapa yang mau ada di barisan saya pada waktu itu? Saya menghadapi suatu masalah yang benar-benar besar, di mana siapapun yang ada di barisan saya, itu bisa dihujat orang. Saya gemetar, saya ketakutan sekali. Apa yang saya rasakan dalam diri saya? Yang pertama, saya merasa bersalah. Saya merasa nggak sepantasnya saya buat status itu. Meskipun menurut saya statusnya sederhana banget. Tapi saya ngerasa bersalah. Lalu saya merenung. Kalian tahu siapa orang yang ada pada sisi itu? Papa saya lagi. Makanya saya bilang, saya kagum banget dengan dia. Jadi papa saya bilang, papa pun nggak pernah ngalamin kejadian ini. Kok hebat katanya. 32 tahun kok ngalamin kejadian ini. Yang aku sendiri sudah 50-an tahun, hampir 60 tahun. Nggak pernah ngalamin. Itu kayak jadi secerca titik harapan. Lalu saya merenung. Dan akhirnya saya minta maaf dengan diri saya sendiri. Ini poinnya. Saya memaafkan diri saya sendiri. Setelah selesai, saya nggak peduli. Pokoknya saya sudah merasa bersalah. Saya tahu salah saya apa. Saya minta maaf. Dan saya memaafkan diri saya sendiri. Kebanyakan orang tidak dapat memaafkan dirinya sendiri. Satu contoh. Ada orang kerja nih. Kena marah bosnya. Sudah jelas dia salah nih. Terus dia nggak terima nih. Besoknya dia berhenti. Berhentinya nggak sopan lagi menurut saya. Itu orang-orang yang nggak bisa terima kekalahan dia. Jadi kayak dia nggak bisa terima salah, terus dia keluar dari permainan. Saya, yang paling penting adalah saya menerima kesalahan saya. Jadi saya dimarahin orang, saya nggak peduli. Saya nggak peduli juga orang lain itu punya pikiran apa tentang saya, mau maafin saya, mau kagak, terserah. Saya harus move on. Semua orang berhak buat salah, dan semua orang berhak mendapatkan kesempatan kedua, memperbaiki diri. Pada waktu itu saya nggak peduli. Saya bergerak, saya maju, dan yang paling penting adalah saya memaafkan diri saya sendiri. Saya nggak peduli orang lain ngomongin apa tentang saya. Mau ingat kejadian itu, mau sentil kejadian itu nggak jadi masalah. Saya nggak ada marah. Dan kalau kalian bilang, dokter menutupi kejadian ini, enggak. Kalian boleh tanya semua karyawan saya. Ini menjadi cerita wajib kerja di Athena. Kenapa? Karena saya pengen karyawan saya belajar dari kegagalan saya. Belajar itu nggak cuma lihat orang sukses. Wah, hebat banget, berhasil banget. Saya belajar dari kegagalan saya dan itu penting banget. Jadi kalau kalian nih gagal saat nonton video ini, lagi gagal, terpuruk, down, gak punya duit, punya hutang, banyak tagihan, banyak masalah, jangan khawatir. Bisa jadi masalah ini adalah tangga untuk kalian belajar. Pasti ada hikmahnya. Tuhan itu gak pernah kasih sesuatu kalau gak ada maknanya. Kalian cukup, oke, ini musibah akan aku hadapin. Ini masalah pasti akan aku hadapin. Pasti ada sesuatu nih yang disampaikan di sini nih. Kalau kalian terimanya dengan seperti itu, kalian pasti akan lewat dari masalah kalian. Selesai dari kejadian itu, buat saya itu jadi lebih dewasa lagi. Lebih wise, lebih bijaksana. Jadi, kalau ada yang saya syukuri, saya bersyukur juga dapat musibah itu. Mungkin kalau saya nggak dapat musibah itu, saya nggak dapat pelajaran penting dari hidup saya. Setelah itu, saya coba bangun klinik saya lebih besar lagi. Saya bangun edukasi, saya bangun YouTube channel ini. Kalian kira nggak ada masalah? Saya mulai dari nol. Dari gak ada yang mau dengerin. Sampai detik sekarang ini. Sampai saya dituntut orang. Sampai saya digugat orang. Sampai saya difitnah juga. Ya, diblurkan apa yang saya buat. Disangsikan. Jadi nggak langsung naik kayak gitu punya. Tapi percayalah. Itulah tangganya. Kalau nggak ada itu, kalian nggak lewatin step. Jadi jangan kalian lihat seperti sekarang aja nih, YouTube channel saya, apapun yang saya upload, banyak yang nonton, kayak gitu punya ya. Terus nggak usah saya lakukan pembelaan lagi. Orang sudah bilang, wah Hidup Winon itu memang harus resep dokter. Kadang-kadang saya juga bangga banget ya, ada
kayak artis bilang memplesetkan kalimat saya. Terus tiba-tiba tuh orang yang ngejawab langsung kayak gitu punya. Enggak kok, Dr. Richard sudah dari dulu mengedukasi. Wow, jadinya apa ya? Dulu tuh nggak ada yang denger loh ini. Nggak ada yang notice yang kayak ginian punya. Waktu saya bilang penyalahgunaan hidroquinon, nggak ada yang tahu. Kalian tahu hidroquinon? Nggak ada yang tahu. 2 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu nggak ada. Sekarang semua orang melek dengan hidroquinon. Itu suatu hal yang luar biasa. Dan saya yakin masalah yang ada sekarang ini, ada sisi positifnya loh. Sisi positifnya apa? Jadi lebih banyak orang yang tahu apa itu krim abal-abal. Apa itu merkuri. Apa itu penyalahgunaan hidroquinon? Ya jadi ada sisi positifnya juga lah dari masalah-masalah yang ada. Jadi ya masalah yang kita hadapin sekarang itu pasti ada dampak positifnya. Yang penting kita kerjakan setulus hati aja. Jadi anggap aja itu syukuran untuk kalian di posisi yang lebih tinggi. Nah, jadi setelah kalian nonton video ini, kalian jadi tahu nih bahwa masalah itu membuat kita jadi lebih dewasa. Masalah itu buat kita satu step jadi lebih tinggi. Percayalah, tidak akan ada orang sukses, tidak akan ada orang besar tanpa masalah besar di dalamnya. Saya pun mengalami hal yang sama. Jadi setiap kali saya ketemu masalah sekarang ini ya, dalam hati saya selalu bilang ya, tenang aja, masalah lebih besar dari ini pun sudah pernah saya hadapin kok. Yang ini gampang. Nah, mudah-mudahan kalian semua bisa selesai dari permasalahan kalian. Ingat ya, jadi masalah kalian itu nggak semuanya akan menjadi masalah besar. Kalau kalian hadapi dengan senyuman, hadapi dengan hati yang ikhlas, dan jadi pelajaran untuk kalian juga. Pasti ada maknanya bagi kalian semua. Jangan lupa, carilah teman ngobrol, orang tua, atau siapapun itu ya, curhat untuk masalah kalian, yang benar-benar bisa membantu solusi kalian, bukan nambahin masalah kalian. Orang gagal melihat suatu masalah, itu benar-benar jadi masalah, dan akhirnya gagal. Tapi orang sukses melihat kegagalan, ini adalah tangga. Ini adalah satu step. Dan ini adalah pelajaran yang bisa petik untuk jadi lebih tinggi.